Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Nenada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Ragunan maupun daerah Pejaten yang akan menuju ke arah Cilandak dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 150 meter dan selepasnya dalam situasi lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk lalu lintas dari arah TBC Matupang yang akan menuju ke arah Ragunan maupun yang akan mengarah ke Ampera saat ini dalam situasi ramai lancar dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2, kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah TBC Matupang maupun yang akan mengarah ke Kampung Rambutan dalam situasi ramai cenderung tersendat, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Antrian kendaraan bahkan traffic light sepanjang 200 meter selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Ragunan dalam situasi lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, Kasih Propam Polres Wakatobi Ibda Darmin memberikan imbauan Kamtibmas di lokasi acara kekeluargaan di salah satu kawasan di Wakatobi. Kasih Propam Polres Wakatobi Ibda Darmin memberi imbauan Kamtibmas di lokasi acara kekeluargaan di salah satu kawasan di Wakatobi, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Wakatobi. Ibda Darmin menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah aksi premanisme dan menjaga Wakatobi tetap aman dan kondusif. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan Kabupaten Wakatobi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan jajaran Forkopimda serta kelompok tani panen jagung kuartal 2 di lahan binaan Polsek Sukaraja seluas 10 hektar di Kabupaten Seluma, Bengkulu pada Kamis pagi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kebun jagung binaan Polsek Sukaraja, Polres Seluma, Polda Bengkulu. Dan hari ini dilaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia via Zoom dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya. Dari seluruh lahan yang tersedia tersebut, Polri dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan jajaran Forkopimda serta kelompok tani panen jagung kuartal 2 di lahan binaan Polsek Sukaraja seluas 10 hektar di Kabupaten Seluma, Bengkulu pada Kamis pagi. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono mengatakan terjadi peningkatan yang signifikan dalam panen raya jagung kuartal 2 ini, mencapai 3.320 ton jika dibandingkan pada kuartal 1 hasil panen sebesar 2.467 ton. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Bengkulu menginisiasi program strategis 1 desa 1 hektar dengan menargetkan seluruh 1.413 desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Setiap desa harus mengalokasikan minimal 1 hektar lahan untuk penanaman jagung dan nantinya setiap desa akan merekrut 2 orang tenaga lokal yang akan dilibatkan dalam proses pertanian. Selain program 1 desa 1 hektar, terdapat peluncuran bibit jagung unggul Supra 1 Bayangkara Merah Putih untuk memperkenalkan varietas jagung unggul.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menekankan bahwa langkah ini merupakan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kastri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam menjaga keamanan, Kapolrestabes Makassar menggelar kegiatan ngopi Kamtibmas di posko FKPM, Kelurahan Bara-Baraya, Induk, Kecamatan Makassar. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana bersama para pejabat utama Polrestabes, unsur TNI, pemerintah kecamatan hingga RT RW turun langsung ke masyarakat. Dalam acara ngopi Kamtibmas yang digelar di Jalan Abu Bakar Lambogo beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Kombes Pol Arya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wadah untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung. Menurutnya, keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya bertumpu pada Polri saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kapolrestabes juga menyampaikan pesan agar orang tua lebih peduli pada anak-anak dan lingkungan sekitar untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Ngopi Kamtibmas ini merupakan program dari Polrestabes Makassar untuk bersilaturahim bersama dengan Bapak Ibu sekalian, membagikan situasi Kamtibmas yang terkini dan juga memberikan masukan-masukan kepada Bapak Ibu. Dan utamanya adalah mendengarkan curhat dari Bapak Ibu sekalian. Kayak selalu saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian setiap kali kami ngopi Kamtibmas itu adalah menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Karena apa? Kalau bisa jadi polisi bagi dirinya sendiri, itu sangat-sangat membantu tugas kepolisian. Menjadi polisi bagi dirinya sendiri bukan berarti Bapak Ibu yang nangkep penjahat, bukan ya, tetapi membantu kami misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan. Paling tidak Bapak Ibu bisa mengamankan diri sendiri dan keluarga untuk tidak terkena tindak pidana. Kalau kita nggak perhatian sama keluarga kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, jangan salahkan anak-anak nanti ketika mereka tertangkap di kantor polisi melakukan satu tindak pidana dan kita udah terlambat mengetahuinya. Dalam sesi dialog, seorang warga bernama Ida menyampaikan keluhan terkait aksi pencurian di jam-jam rawan. Menanggapi hal tersebut, Kapolrestabes menegaskan agar meningkatkan patroli dan mengusut laporan-laporan yang masuk. Sebagai bentuk apresiasi atas peran serta masyarakat, Polrestabes Makassar juga menyerahkan cenderamata. Buah tangan ini diberikan kepada Ketua FKPM Kelurahan Bara-Baraya Induk. Ngopi Kamtibmas menjadi bagian dari strategi Polri dalam mendorong kemitraan yang lebih dekat dengan masyarakat, serta mengedukasi warga untuk peduli dan aktif menjaga lingkungan. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memberikan dukungan psikologis bagi warga terdampak kebakaran di wilayah Penjaringan, Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan trauma healing pada Minggu siang. Kegiatan ini berlangsung di Posko Dapur Umum Polda Metro Jaya yang berlokasi di lapangan DHI Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini melibatkan tim gabungan dari unsur kepolisian dan kesehatan, serta dipusatkan pada upaya pemulihan mental anak-anak dan keluarga korban. Selain itu dilakukan juga pengecekan kesehatan terhadap anak-anak, ibu-ibu dan lansia yang berada di lokasi pengungsian. Sebanyak puluhan warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan hasil dalam batas normal. Namun satu anak dilaporkan mengalami luka-luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Kegiatan trauma healing secara khusus diberikan kepada puluhan anak-anak oleh tim polisi wanita atau Polwan dari Polres Metro Jakarta Utara. Anak-anak diajak bermain dan mengikuti kegiatan interaktif untuk memulihkan trauma pasca kebakaran. Dari tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur kepolisian di daerah bertempat di Mapolres Penajam Pasir Utara, Kamis pagi 5 Juni 2025. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro memimpin langsung prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung Satuan Lalu Lintas Polres PPU. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Natalia untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Kapolda Kaltim meletakkan batu pertama pembangunan gedung Satlantas Polres PPU pada Kamis 5 Juni 2025. Komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur kepolisian di daerah bertempat di Mapolres Penajam Pasir Utara pada Kamis 5 Juni 2025. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro memimpin langsung prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung Satuan Lalu Lintas Polres PPU. Acara berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Kaltim, yaitu Irwasda Polda Kaltim, Karo SDM Polda Kaltim, Dirlantas, Dirsamapta, Dirbinmas, Dansat Brimob, Kabid Humas, Kabid Tik, serta Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara. Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menyampaikan bahwa pembangunan gedung Satlantas Polres PPU ini merupakan bagian dari upaya institusi Polri untuk menghadirkan pelayanan prima dan fasilitas yang representatif bagi masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan lalu lintas dan pelayanan registrasi kendaraan bermotor. Gedung baru ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi lalu lintas, mulai dari ruang pelayanan SIM, pelayanan STNK, hingga pusat pengendalian dan pengawasan lalu lintas. Keberadaannya diharapkan akan semakin memperkuat kapasitas Polres PPU dalam menjalankan tugas-tugas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan pelancaran lalu lintas. Kapolres PPU dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Polda Kaltim dan seluruh stakeholder, serta menegaskan komitmen Polres PPU untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan profesional dan terpercaya. Demikian Polda Kaltim News edisi hari ini, saya Bribda Natalia. Terima kasih, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.